Itu nah sayang kok ini coach. Nah, Mama coach duluan, habis baru saya lagi. Aduh, aku bisa apa enggak ya? Tunggu, Ibu suara tidak terdengar nih sayang. Astaga. Sapung laptop Ini, nih. ini. Bapak Oh, Fasil bilang betul minta baru. kalau sudah mau kasih tahu Sedikit anak nih. Itu deh, Bu. Identifikasi dan rencana aksi. Mulai dengan mengajak coach menilai apa hal-hal yang sudah baik dengan sebuah nilai area yang menurut coach dapat dikembangkan lagi. Saya ini di apa? Ini di yang mana? Omong ko sa buka Di eksplorasi konsep bagian 2.3.3 bagian F 5 F3 kompetensi inti coaching dan Tirta sebagai alur percakapan coaching. itu di navigasi kelima Ya, Aduh, sapunya tidak mau terbuka jaringan. Ini icon udah ada di halaman-halaman. betul ada nih say, hanya dia belum terbuka. Tidak nak Ibu Anita yang coach dahulu. Saya juga belum mengerti. Nih, susahnya kita bertapa sembarang-sembarang kok. Jangan Dan semangat. Yang masih pertama latihan. kita menetapkan tujuan toh. Yang kedua, identifikasi rencana aksi. Yang ketiga, tanggung jawab. Ini toh Ibu Guru ada kirim ke saya, hapun tidak muncul nah. Itu ada di bagian dalam-dalam. Iya. Jadi mari kita mulai saja. Jadi ceritanya nih Ibu ada masalah apa begitu dulu toh? Saya susun pertanyaan sedikit dulu, Mam. Tidak maksudnya tidak banyak kita udah sepakat toh. Ibu Anita ini, Ibu Anita coach atau saya yang coach? Ibu Anita coach atau saya yang coach? Sama saja. Sama saja. Itu nah Ibu Anita yang coach, saya coach. Anggap saya sama Lagi. murid begitulah. Ya? Ya. Tenang, siap deh pung nih. Apa Pertanyaan. garis besar dulu. Oke, Ntar siap. kamu sendiri sudah bingung harus sampai mana. Ini saya juga ada lihat nih. Kita pastikan coach dan coach dalam keadaan mental positif, siap untuk berpikir bersama, memperhadap sepenuhnya. Pastikan memiliki intensi yang seperti itu, yang terkoneksi bukan mengoreksi, dan ingin memahami bukan memberitahu. Ingin bukan memberitahu, tetapi bukan mengoreksi dan ingin memahami. Berarti kita harus sepakati ada masalah apa dulu ya, Mama? Iya, supaya kita menetapkan tujuan atau kita ke sharing Apa lah, di sharing kan bagian Bapak kasih apa ini bebas toh. atau jangan sampai di bagian tujuan tuh ya, menyepakati tujuan tuh yang langsung. Ya, tapi kita tahu masalah dulu tuh. Iya ini yang maksud saya, ini yang kita ambil siswa kah atau bisa saja kita punya Rekan sejawat masalah, saja lah, iya, Mama.
rekan sejawat masalah sehari-hari di sekolah. Iya, rekan sejawat saja supaya ini lebih Iya. lebih Oke, enak baik. ngomong. Iya, baik. Itu Rekan nah anggap saja kita sejawat, ya kita dua rekan sejawat tuh pas. iya. Jadi pas. Terus masalahnya, Masalahnya mau punya masalah apa? iya, masalahnya saya ya misalnya Hmm, saya mau berbagi di ibu hmm. tentang saya nih menjumpai anak atau begitu kok bisa kok tidak ya menjumpai anak yang Bisa, pokoknya ini semua masalah tukang jadi. terlambat Oh, anak tukang terlambat. ya, dan saya tuh beberapa kali pendekatan dengan dia. Tetapi setelah saya dapat materi coaching nih, saya jadi terinspirasi. Maksudnya kan biasa saya pendekatan begitu, nah habis-habis toh, tidak ada umpan balik begitu. Tapi nanti ini hari dia buat saya omong dia bye-bye nih, dia omong iya. Besok nada ulang lagi, dia pilih apa? Terlambat lagi. Hanya saya belum apa ya? Maksudnya saya belum secara fokus begitu, maksudnya panggil dia bye-bye lalu kita dua duduk apa ya meluangkan waktu lalu baku omong seperti kayak coaching begini belum. Hanya saya sebatas kayak ketemu lalu omong dia, ih kenapa lu terlambat lagi? Iya bu, saya tunggu tuh terlalu lama begitu. Itulah besok jangan terlambat lagi yo. Sudah tuh. Begitu terus tuh. Maksudnya itu yang selama ini ada jalan seperti itu. Kalau sapunya nak, ini masalah baru saja terjadi sekitar, pokoknya kita sudah ada di jadi CGP nih, Suloka 1 kalau tidak salah. Iya. Baru ada ini apa? Ada anak murid satu. Itu mungkin karena dia kekurangan perhatian, teman. Karena dia pak guru, dia mama juga kerja. Jadi mama bidan mungkin. Jadi dong setiap hari ditinggalkan begitu, jadi apa? Cari perhatian atau bagaimana. Tapi di dalam kelas tuh dia biasanya tidak bikin onar, tapi kalau dia bikin onar satu kali, dia tidak mau kita tegur. Kalau kita tegur dia makin umpan supaya kita emosi begitu. Nah, pas jam ini apa jam mengajar baru dia bikin umpan begitu, dan ternyata nih dia sudah beberapa mata pelajaran sama seperti itu. Jadi saya emosi sampai saya sudah bisa tahan lah, kasih dia hukuman. Itu sebelum belajar restitusi, nah tidak tahu itu barang dong. Jadi kasih dia hukuman, dia tambah emosi, jadi dia tambah bikin bunyi semua barang yang ada di sekitar dia. Jadi harus Oh, bisa dilihat. berarti seperti tantrum begitu. Saya pernah Iya. menghadapi anak seperti itu. Jadi Ya. semakin kita kerasin Tegur, dia, ya, dia tambah cari hal supaya bagaimana kita tambah emosi. Jadi sekarang iya, semua sudah usaha untuk tenang kok. Pas tinggal dibuat apa sih itu, nanti tegur pelan-pelan habis. Sudah sanggap kayak malas tahu dengan dia begitu. Tinggal yang buat apa, nah buat saya fokus buat di yang lain. yang Nah, lain. sampai terakhir semua jam habis nih. Jadi hak kasih tahu dia. Jadi kan bukan hanya dia saja, ada beberapa anak, jadi tapi itu anak yang lain dong tuh tenang waktu dikasih hukuman dong langsung tenang kok ini. Nah ini satu punya ini yang dia tambah bikin masalah lagi, sampai dia kau nunggu heran dengan dia karena biasanya dia tenang tuh. Ini yang pas habis pelajaran semua selesai satu jam pelajaran, saya tanya dia, saya tanya dong semua yang ada di situ, jadi minggu depan kamu ribut lagi seperti tadi? Yang lain jawab bilang, iya, tidak ibu. Nah, dia pun jawaban nih tambah bikin emosi. Dia kan jawab bilang, tergantung ya, tidak tahu ibu. Jadi saya bilang, jadi lu mau ribut lagi seperti tadi begitu? Tergantung. Saya nafas mau putus saja lihat dia. Jadi sudah, Berarti benar-benar menguji kesabaran ya. itu. Nah. Jadi karena saya wali kelas juga di itu kelas tuh, jadi saya bilang, oh itu nah, lu terus saja lebih ibu guru lain, lu cari ibu guru bahasa Inggris yang lain,
Terus lu balik kelas lu cari orang lain kok jadi lu balik kelas kok. balik Satra mau kelas jadi lu balik kelas lagi. Jadi andalan. jadi kita dong sama-sama PLC, dia juga PLC, saya juga PLC baru sudah. So habis pelajaran HP duduk di kantor begini. Pas duduk di kantor tapi harasa kayak ganjal Tidak. sekali kok sampai ada masalah sampai sastra bisa selesaikan lebih gitu bisa. Jadi saya duduk pikir-pikir harus agak tenang bersama mulai cerita di kawan-kawan guru dong. Tanya bagaimana berdap solusi yang baik begini toh. Iya. Jadi tanya begini, dong bilang kita juga mengalami hal yang sama dia tuh dia biasa tenang tapi kalau dia bikin salah sedikit tuh kita tegur dia tambah bikin emosi lagi kadang kita kasih tinggal saja begitu kok daripada kita pusing ini pun masalah terakhir kelas yang satu kelas semua ini jadi kadang kita kasih tinggal bicara jadi saya mau itu nah tunggu ini ibu guru BK saja kan ada ibu guru BK yang baru masuk nih sangat lemah lembut jadi Hmm. jadi dia masuk nih, saya kasih tahu dia saya bilang ibu guru panggil tapi jangan sekarang karena saya masih emosi juga nanti kita udah waktu bertemu berarti nanti acik dia potong lehernya sih terakhir dia bilang oh itu nah beberapa hari kemudian dia baru saya panggil jadi beberapa hari kemudian dia panggil terus dia omong itu anak pertama masih apa putar-putar kiri kanan lain dia tidak mau mengakui begitu baru ibu guru juga tanya dengan lemah lembut yang sangat amat luar biasa punya anak sampai terakhir mengaku terus panggil saya kok kita dua waktu dami di depan guru BK itu habis nah memang dia berubah sekali Oh, hanya berarti guru BK aku ya bisa menyelesaikan sekali masalah. ya. Hanya sekarang ada satu lagi yang sudah mulai buat sama kayak dia tapi itu saya belum sempat selesaikan mas langsung mau izin jadi dong sudah ada ulangan jadi untuk mau bertemu ini agak repot harus tunggu dong waktu untuk bisa pulang lebih enggak. Iya Jadi itu tuh karena ibu juga kan mood dalam keadaan begitu toh. Kita dalam keadaan begitu kita mood ini ibu bisa berubah-berubah. Tapi luar biasa ya. Bu Melni semangat. mau turun Biasa jadi sensitif. saya usaha untuk kalau ada masalah dekat saat sastra bisa lagi nah diam sejalan kastinggal kastinggal lebih baik daripada turun tangan nanti orang anak berdarah-darah berpulang Ada Tuhan. Awas so. jadi kita mulai Oke. coaching dulu mana hal Ya, sambil lihat berarti berarti itu bisa di apa? Terapkan coaching. Coaching restitusi segitiga juga bisa. hmm. Coaching kalau tapi tidak tapi kan mam ini kan ya, kita coachingnya sesama rekan sejawat tuh mama iya, jadi kayaknya ini mau pun masalah saya bantu mama untuk ini menyelesaikan. selesaikan nah saya punya jadi mama bantu saya untuk menemukan sub kekuatan untuk menyelesaikan satu masalah begitu mungkin ya. Iya, iya, pokoknya ibu ngomong begitu, berarti begitu tuh. Nih, kita mau tuntun sendiri, ntar kita mau sendiri lain. Ah, tidak, kita pun begitu toh. Maksudnya sesuai dengan yang ada di LMS toh. Ini kan kita dua ambil sebagai rekan jadi ya. Cara melakukan refleksi memecahkan masalah. Iya. Sekarang kita punya tujuan itu menemukan solusi. Kita harus tetapkan tujuan dulu. Tujuannya menemukan solusi atas Setiap masalah ini kan. iya, Sudah tegur ulang-ulang tapi iya, mampunya kan sudah tegur ulang-ulang tapi tetap sama ya. iya. Sekarang kita satu-satu dulu. Oke. Ibu coach, saya coach toh. Nah, jadi Oh, habis siap. itu baru saya coach, ibu coach. Ya, siap. Baik, Kalau saya sekarang pertanyaan kalau saya pertanyaan salah mama luruskan ya. oke, aman. Oke. Ya, selamat sore Ibu Mami. Sore, Ibu Guru. Bagaimana ini hari kelas aman kok? Ini hari kelas aman, alhamdulillah.
Puji Tuhan. Tidak ada masalah-masalah dalam mengajar kok selama ini untuk ini semester Harus 2-3 bulan kita jalani ini tidak ada masalah yang Ibu Guru dapat kok. ada. Ini yang saya mau berbagi dengan Ibu supaya kita dua bisa menemukan solusi atau jalan terbaik dari masalah yang saya hadapi ini. Ya. Kira-kira masalah apa ya Mama? Masalahnya itu yang tadi saya Umi ada nih. Ini Ibu Guru sapu anak ada ini. Jadi tadi kita punya tujuan itu menemukan solusi ya Ibu Guru. Ibu Guru sapung ini tidak jelas apa sapunya topik yang 23.1 tuh tidak jadi tidak bisa buka, jadi Ibu yang tolong lihat kok, maksudnya hampir kita melenceng dari dia pun alur tirta tuh 2.1 2.1 2.3 F3 tadi tuh sayang, yang tadi Ibu Guru suruh saya buka ada buka tapi dia tidak bisa terbuka nih, dia tidak muncul kayak Ibu Guru punya, dia kosong. Itu navigasi Bu, Iya, saya sudah navigasi kelima nih. Navigasi kelima, terus ini nih sapunya nih di sekitar di halaman 15. Iya, masalahnya dia tidak terbuka nih, Say. Oh, itu nasa screenshot lagi yang ini ya. Oh, coba sayang, ini sapung begini nih. Saya ulang-ulang dari tadi mah tidak mau nih. Saya kirim di Ibu. Iya. Tidak ada Bu Guru, coba download kok kirim. Itu bisa di-download tuh. Oke. Sapunya aku tidak mau ya. Kayaknya pengaruh jaringanku gimana. Kirim di WA coba. Iya. Iya, yang tadi saya kirim tuh dia toh. Oh, iya. Oh, mampunya tidak ada jaringan tuh. Iya, ini kosong. Intinya bahwa kan kita pakai alur tirta toh. Alur tirta kita ada tujuan. Nah, kita bertujuan kan menemukan solusi dari setiap permasalahan rekan sejawat. Solusi dari... Melihat di halaman 15-16. Oke, masalah rekan sejawat. Halaman berapa, Say? 15 ke bawah, 15-16 ke bawah tuh. Atau dari halaman 13 juga baik. Itu lebih ini apalagi. Halaman 13. Alur percakapan tirta nih menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan fakta-fakta yang ada. Kayaknya tadi kita udah ngomong untuk kita omong semua tuh. Mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Oke, baik, mari kita lanjutkan. Kita mulai dari pertama berurutan supaya sebentar kita bisa isi refleksinya. Itu kutip Ibu Guru. Tirta dapat dijelaskan sebagai berikut ini toh. Tujuan umum, kita tujuan tadi kita seomong tuh. Ya. Jadi mau tujuan tuh ada masalah. Terus itu masalah tuh yang mama ingin selesaikan toh. Iya. Ya. Seorang coach menanyakan kepada coach. Jadi kita lanjut pakai bahasa yang seperti tadi kok, kita bahas begini saja. Pakai kita pembahasan saya, yang penting kita tahu depo alur. Jadi di sini kan saya sebagai coach. Kita ingin menemukan tujuan dari sapu masalah toh, kan Ibu sebagai coach.
Jadi saya berbagi di ibu kan, begitu toh Hmm. maksudnya toh? Ya. Apa tujuannya, apa tujuan dari pertemuan ini kan? Apa ukuran keberhasilan pertemuan ini? Ini tujuan. Identifikasi masalah, kesempatan apa yang dimiliki. Satu. Di skala 1 hingga 10 nih, ini apa lagi Bu? Di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan Anda? Apa kekuatan Bapak Ibu dalam Oh, mencapai peluang kemungkinan apa yang bisa Bapak Ibu ambil, apa hambatan atau Bapak Ibu dalam meraih tujuan, apa solusinya, rencana. sekarang mama mama jawab saya pertanyaan nih. Oke, Kita ulang seperti tadi lagi. Ya, sampai ini tadi tadi kan sampai di mama ada cerita mampu nih toh. Belum. masalah. Hmm. Mm-mm. Belum tar saya Belum, belum belum selesai. masuk. Iya. Hmm. Jadi kira-kira masalah apa yang mama hadapi selama berapa bulan di apa trimester awal nih kita belajar nih? Iya, jadi masalahnya itu salah satunya itu ya yang belum saya menemukan solusinya. Itu saya punya anak wali, Hmm. dia ini sering terlambat. Sering Hmm. terlambat, tapi saya tegur dia, saya omong dia, saya juga sudah sampaikan ke orang tua wali. Dia punya pangkat bibi kebetulan. Pangkat Hmm. bibi ini guru di SMA 2 juga. Jadi Oh. saya sampaikan kalau dia ini sering terlambat. Nah, besoknya tuh dia berubah ibu guru. Mungkin dia bibi omong jadi dia datang tidak terlambat. Hmm. Nanti saya lupa. Nah, saya Terlambat. sendiri iya, saya ketemu dia ada ulang lagi. Seperti itu. Padahal itu saya panggil dia nih, omong bye-bye nih. Apa Hmm. yang minum kasih habis nih, la ilaha illallah. Jadi kita pun tujuan utama dari pertemuan ini hari itu adalah untuk menemukan solusi atas masalah yang Ibu hadapi. Iya, Bagaimana supaya ini anak nih dia jangan terlambat lagi ya. iya ibu guru. Iya. Eh, Mama suka tahu dia juga, tapi Hmm. sampai saat ini belum bisa berubah dengan belum bisa berubah secara terus-menerus dia kadang kembali lagi gitu eh. Iya, Kira-kira menurut Ibu apa dia penghalangan atau gangguan yang bikin dia alasan waktu dia terlambat lagi itu apa? Masih sama kah? dia punya alasan tuh bilang tunggu Oto jadi lama, Oto masih lama, Oto masih taputar-taputar kalabahi jadi. Aduh, dia tinggal di mana? Dia tinggal di Kadelang nih. Oh, Adelang baru. Biasa masuk pagi jam berapa ya di sekolah? Jam 7.30. Aduh, jam 7.30 itu masuk nih. Iya, itu karena Oh, keringat, ya. itu kemarin kita kesepakatan kelas nah dengan orang tua yang mau begitu. Awalnya kami 7.15 tapi orang tua bilang seperti itu jadi itu yang kita sekolah ada buat. Iya, bagaimana eh? Ya, lanjut. Tapi dia bibi di sekolah aman, tidak terlambat. Iya, dia pembimbing kan mereka tinggal sama-sama. Dia Oh, pembimbing kan sudah menikah dan punya anak di rumah sendiri, bibi rumah di apa sini di apa? Saya tidak tahu nih Kampung Baru di Kalabahi sana. Oh, beda jalur. Saya kira baku iya. tetangga begitu, nah kita bisa suruh ke dong dua Sedangkan gitu. ini anak nih Antar. tinggal di itu ibu guru ku mama bapak dong di Kadelang sini. Astaga. Itu nih kita mau buat bagaimana? Jadi kira-kira kita buat bagaimana supaya kita anaknya dia bisa ini apa ya? Menurut ibu kira-kira kita buat apa lagi? Apa yang kita belum buat ya? Yang kalau saya pribadi yang saya belum buat ini berdasarkan coaching yang
tak ada belajar. Saya Hmm. belum buat itu, saya belum panggil dia apa secara serius. Serius Oh. dalam artian bahwa kami dua bicara empat mata begitu. Oh. Berarti itu Supaya yang mencari solusi hmm. supaya dan apa ya membangun kesepakatan supaya jangan terlambat lagi. Karena yang saya masih jalani sekarang ini tuh saya biasa kayak ketemu dia Hmm. pas saya juga datang ketemu dia. Nah pas dia juga baru datang sama kayak saya terlambat. Jadi saya akan, hei kenapa lu baru datang? Orang cuma masuk kelas sana. Saya Hmm. omongnya begini, ibu, dia kadang dia hanya ketawa-ketawa garuk kepala. Nah, saya tidak omong lagi karena saya cepet-cepet mau masuk kelas toh. Hmm. Kalau saya Pak nanti biasa begitu selesai saya ingat saya akan panggil dia dan omong. Besok dulu jangan terlambat lagi, besok datang cepet, besok datang pagi ya. Ya ibu, ya ibu tuh tapi besok buat lagi. Hmm. Berarti itu nah kita rencana aksi pertama nih. Ibu buat itu dulu panggil dia khusus Itu untuk berdasarkan ini potensi yang saya miliki ya. Toh hmm, ada di situ dia bilang di bagian rencana aksi tuh nanti mama coba itu dulu. Panggil dia, oke, ngomong dia, gali dia pun pendapat, dia punya perasaan, dia punya apa, segala macam latar belakang semua lagi dulu. Kita tahu dia punya alasan akar masalah dulu, baru kita ini apa, lihat dia punya kelanjutan lagi ya. siap. Oke. Memanggil Semoga pendidik untuk ya, semoga ibu guru bisa berhasil panggil dia, berhasil dapat dia punya akar masalah, terus pada akhirnya dia juga bisa berubah sehingga kelasnya ibu bisa aman terkendali. Baik, begitu saja Mama. Terus sampai di nanti kelanjutannya tuh tanggung jawabnya nanti dilihat setelah ini proses rencana aksi itu dijalankan. oh begitu Ya tanggung toh jawab tanggung kan jawab rencana aksi sepakati teh kapan akan melakukan sesi untuk mana tuh kan percakapan untuk perencanaan. ya, jadi nanti itu mama mama su panggil dia kok ini baru kita sambil lihat toh lihat mama pun komitmen tuh berhasil atau tidak gitu. Atau bagaimana? Iya betul. Heeh. Dari situ. Apa Kan rencana ibu mama atau mau bagaimana? rencana kan mau panggil dia toh Iya. atau oh Oke. panggil dia sama-sama nih tapi dia tante tidak Itu bibi itu tidak ada. masuk di rencana aksi ya. Ya. Rencana aksi. Ya. Memanggil peserta didik. Lalu ini tanggung jawab nah kita omong apa, Say? Tanggung jawab Tanggung jawab ada di bawah nih. membuat Komitmen 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 atas kan bapak komitmen kan mama su mau nih apa bikin itu toh pertemuan khusus dengan dia toh. Nanti iya, kira-kira siapa yang bisa bantu untuk pantau pantau mama begitu dalam menjalankan nih rencana aksi. Halo? iya, saya berpikir. Oh, sadar di ini apa nah di layar lihat ini PDF jadi terlihat mau apa ekspresi. Tentukan ukuran kebersihan. Tanggung jawab Tapi kita kan sepakati. kita tidak Tanggung pakai semua jawab pertanyaan juga bisa loh, Mama. sepakati kapan akan melakukan sesi untuk refleksi. Itu berarti masuk di tanggung jawab, Say. Percakapan untuk refleksi dilakukan Iya setelah kan? coach selesai beraktivitas. Oh, siap-siap. Itu kan Berarti tadi susah rencana aksi Mama bilang Mama mau buat begitu tuh iya, jadi sudah. baik. Nah, Sekarang untuk tanggung jawab nanti kita ini siapa apa? yang bantu Maksudnya kita Mama? iya, kita sepakati dulu kok tidak.
Kapan mau ini apa panggil itu anak? Itu sudah kapan ya? Besok. Besok nih saya tidak ada. Besoknya kapan ya? Pokoknya lah, mama Pokoknya tempel nanti anak. saya sesuaikan kapan waktunya. Ya, Waktunya nanti disesuaikan sesuaikan dengan di dia waktu tenang juga. Kalau tidak iya nanti. iya disesuaikan dengan waktu luang dan fisik yang mantap. Oke. Nanti siapa yang bantu mama? Mama wali kelas terus yang sampai mau pakai guru BK juga. Iya, saya akan membantu ini apa nih dengan melibatkan ini guru BK. Oke. Semoga berhasil. Amin. Waktu Oke. luang Sudah. Sapunya selesai. begitu Yuk, sudah habis. Itu mau panjang dan bagaimana? melibatkan dan melibatkan Kita hanya perlu tahu tujuan, masalahnya guru. apa, bagaimana menyelesaikan, begitu toh. Mama. Oke, baik. Baiklah, kita sudah berapa jam nih? Belum lah ya. 1 jam Ya. ya, 34 jam lah. Hmm. Oke, baik. Kalau begitu sekarang saya yang coach. Saya coach, ibu guru coaching. Iya, Astagfirullah. betul. Begitu, begitu. Tidak, salah, salah. Saya yang coach, ibu coach. Dia pun nama Iya, coach. saya yang kecil lagi. Kenapa jaringan dong begini nih? Saya buka pikir ada tidak mau semua nih. Mama Iya, di baik. mana? Sekarang kita akan masuk ke percakapan untuk melaksanakan coaching dengan alur Tirta. Oke, siap. Aduh, sudah 4. Baik Ibu Guru, selamat sore. Selamat sore, Bu Guru. Saya coach. Ya, Iya, baik Ibu Guru, kira-kira tunggu dulu, bagaimana kabarnya Ibu Guru? Sehat kok? Aman? aman, terkendali. Sekitar 15 menit semoga. Amin. Ya, baik, alhamdulillah kalau begitu. Pokok Ibu Guru mau makan, makan, mau minum, minum. Iya, Santai. saya mau jalan-jalan saja. Oh, seberapa bulan? Sudah mau masuk depo waktu. Oh, ya Allah. Allah, semoga Allah mudahkan ya, lancarkan, Amin. normal. Amin, Minum-minum, doa dari Bu Guru. ya minum ini minyak ini sudah minyak apa? Kelapa. Kelapa murni itu. Kemarin saya minum dan karena saya Pak. riwayat lambung tuh, Mama. Oh, ya Jadi Allah. minum minyak dan bisa akan doak asam lambung naik 1 hari. Ya Allah, itu nah jangan Ibu Guru. Semoga Terpakai ya untuk minum terlalu banyak kok bagaimana. baik kita lanjut. Ya, Baik kita siap kalau. lanjut. Ibu Guru, bagaimana ada jangan sampai ada masalah selama 1 semester ini, Ya, ini selama pembelajaran belum sampai. menjalani aktivitas di sekolah. Ya, pembelajaran belum sampai 1 semester, tapi masalah sudah banyak sekali, Bu. Gitu. Kira-kira dia masalah apa saja ya? Masalah yang paling membekas dan agak sulit saya tangani sendiri itu. Dan sampai sekarang sama pikiran tentang itu Yang masalah paling anak, ya masalah anak membangkang. Membangkang jadi ditegur dia makin menjadi-jadi begitu. hmm, Sebenarnya itu masalah sudah terselesaikan oleh guru BK dan itu anak sudah berubah. Tapi yang menjadi masalahnya lagi karena dia buatnya di depan teman-teman yang lain, dia membangkangnya di depan teman-teman yang lain dan saat itu saya tidak bisa langsung balas di depan teman-teman ke depan kan saya sementara mengajar dan saya usaha untuk kendalikan diri jadi saya tidak langsung ambil tindakan keras di dalam kelas,
teman-teman yang lain lihat. Jadi sekarang dia sudah berubah, tapi ada satu yang mulai ikut dia punya jejak lagi. Dan itu yang saya belum panggil untuk ketemu. Dan yang ikut dia punya jejak nih, kalau dia yang selesai nih, itu dia membangkang begitu, tapi waktu ditegur atau dinasehati begitu, dia tidak menangis. Kalau yang ini dia menangis dan dia berusaha dia itu benar begitu, dia tidak salah. Oh, dia membela diri. Ya, dan dia mati-matian dia tuh benar. Jadi dia menangis tengah mati. Kita mau lanjut lagi sebagaimana. Terus kita cuma tambah emosi. Itu sudah Sampai Hmm. beberapa guru tangani. Oh, Karena berarti masalah masalah besar tuh. ya dia pun ceritanya tuh yang ini dia ambil dia tiruin satu jejak nih dia begini. Dia kan setiap hari dengan ada kawan dia pun kawan satu baku ganggu. Baku ganggu ini kan kebiasaan anak-anak sekarang tuh, baku ganggu pakai nama orang tua tuh. Jadi Oh, tahu ya. dia orang tua nama siapa. Jadi karena dia ganggu orang tua penama, jadi dia kawan yang diganggu nih balas karena dia badan kecil, balas bilang kerempeng kerempeng begitu. Dia jengkel dan nih apa dia kawan datang lapor di ibu guru, lapor atau posisi saat itu memang ibu guru langsung lihat memang kok, jadi ibu guru sementara tegur saya keluar, jadi saya tanya begini, nah dia tuh sume nangis setengah mati, nah anak karena itu satu yang apa diganggu ganggu pakai dia nama orang tua tuh, itu tuh dia mati-matian dia bilang tidak karena dia duluan ganggu saya jadi saya ganggu dia balik. Jadi terakhir saya bilang, "Oh itu nah, lu boleh ganggu dia balik tapi jangan pakai dia pun apa kerempeng begitu." Emang dia kerempeng tapi lu jangan sebut ulang lagi itu masuk pembulian. Jadi dia bilang, "Oh iya ibu." Tapi ini satu nih karena dia jengkel bilang kenapa jadi ini kita semua setuju kalau itu satu yang dia ganggu dia luar nih yang seolah-olah kayak dia yang dari belakang apa dia yang korban begitu. Jadi dia tidak mau nih dia menangis. Menangis sampai guru-guru yang lain semua datang. Kenapa? Kenapa? Lu harus punya kasih semua sudah dengan karakter masing-masing untuk masuk ditangani masalah. Dia tambah jengkel lagi jadi ibu guru dong ngomong dia akan termau gitu. Dia sebantah yang kalau kasih keluar kata-kata sampai begitu. Jadi sudah ibu guru dong berhenti urus dia kok masing-masing urus dia mau baik nan dia lanjut tidak nah yang penting kita selesai masalah aja ya tapi menangis nih kita boleh dekat dia lah nanti tambah pokok begitu jadi intinya tuh karena dia lihat ada yang langsung membantah dan kita tidak tegur langsung di depan tuh jadi dia pikir kayak mungkin dia pikir belum membantah tuh baik jadi dia ada buat juga dan saya belum ambil tindakan lanjut tentang Hmm. Tapi di situ juga ada membuli tuh ini ada membuli juga karena panggil orang pun bapak pun nama nama iya. Habis ya. membuli lagi bilang kerempeng tuh. Nah, karena dia panggil orang pung bapak pun nama aja orang balas dia. Orang tertahu dia bapak pun nama toh, jadi orang balas dia Oh, bilang kerempeng. dia yang memulai duluan. Iya, Nah, iya. nah, dan pas guru-guru tegur, itu satu bilang dia yang ganggu sama bapak pun nama dia luan, jadi saya panggil dia kerempeng. Nah, dia tidak terima karena bilang terbalik, maksudnya dia yang korban begitu. Hmm. Lalu ibu belum menyelesaikan masalah sampai sekarang nih. Bilangnya tegur saat itu saja, tapi belum lihat dia tindak lanjut, maksudnya anak-anak dong masih tetap baku marah begitu atau stop. Kan dong dua setiap hari saja harus ada masalah dong dua. Hmm. Itu nah kira-kira ibu guru jangan sampai ibu guru ada memikirkan dia punya solusi apa begitu. Ini pun solusi yang saya Atau ingin tempuh ini. mm-mm. Karena kemarin tuh di depan banyak orang terus semua guru tangani sampai dia menangis-menangis tuh. Jadi Iya. saya ingin pakai satu hari untuk bertemu dia dong dua sendiri secara terpisah dulu baru setelah dapat dia punya masalah dong sejujur masing-masing baru kita satukan kok pastikan dong siapa yang benar gitu kan
Kalau duduk sama-sama dong nanti berpukul tuh, jadi tanya dari satu sisi, tanya dari satu sisi, semua sudah jelas dulu baru gabung dong dua. Habis itu mungkin saya akan minta guru BK karena saya punya karakter juga agak sedikit keras. Menangani hal-hal itu saya harus butuh orang lain di samping supaya Iya. bisa lancar. Memang tidak mudah ya ibu guru mengontrol emosi. Apalagi kalau saya, apalagi ibu dalam kondisi seperti itu. Karena saya pernah mengalami kalau saya dalam keadaan seperti itu. Sapu emosi itu cepat. Iya, gak maunya kembali ke kita toh. Kadang dia naik, kadang dia turun. Kalau begitu rencananya nanti mau ini toh, ibu mau apa? Panggil dia dong Panggil dua secara dong, terpisah, ya habis itu secara satu waktu. sama-sama di depan guru BK lagi. Oh iya, baik. Kalau saya saran lagi, nah, ini berdasarkan pengalaman. Kalau saya Oh, pengalaman, boleh pernah sekali. ada satu anak begitu ibu guru. Aduh, apa ya? Mau menang sendiri dan merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak salah, benar. Ya. Itu saya pernah tangani anak seperti itu. Saya punya tuh, saya panggil dia di waktu bukan jam pelajaran. Hmm. Kayak ibu solusi sudah benar, nanti coba, nanti dicoba. Itu saya panggil dia baru saya omong baik-baik dengan dia. Omong pokoknya om jangan kasar-kasar. Omong kayak dengan kita adik kakak apa ya bagaimana ya adik hubungan kekeluargaan itu nanti saya punya tuh sampai dia menangis. Jadi saya juga ikut apa sedih bagaimana karena kita omong gali dia ibu omong kan nanti digali toh nanti gali nanti dia cerita dengan sedih dia masalah begini karena begini dia maunya begini dari situ tuh yang nanti uh, kita arahkan kita kasih tahu dia nanti dia sadar sendiri dengan sendirinya dia sadar tapi bu guru mengajar Hmm. SMP kok Memang SMA saya punya SMP, jadi oh terjelas masih SMP ada mereka masih lagi ada bawaan masa SD ini kalau. iya mereka masih masa ini Jadi itu hanya satu orang bernapas salah saja panggil ibu guru. iya jadi harus banyak sabar nih Ya, jadi kadang kalau dong sudah terlalu lapor-lapor saya supaya malas saya bilang, bah kamu nih sekarang kamu pakaian bukan merah putih lagi, kamu su SMP, jadi yang SD pun bawaan karakter dong, terus tinggal sudah. Gue dong pusing hanya dengar kamu laporan saja itu yang bisa laporan kamu saja selesaikan usahakan selesaikan supaya guru bisa lihat oh ini anaknya dia jago dia masalah dia bisa selesaikan sendiri. Saya ngajak puji-puji dong tambah begitu kok. Yang ya tapi memang ibu guru kalau rata-rata anak-anak itu ternyata saya baru apa ya menyadarinya kalau sering dipuji artinya dikasih apresiasi mereka senang dan berubah begitu kami punya nih di kelas 10E itu ada laki-laki semua jadi apa yang baik astaga. laki-laki paling banyak jadi kita tegur satu di sana ada omong Hmm. kita guru-guru semua mengeluh dong kelas karena tidak bisa diatur Mam sebentar tapi ya tutup kamera mam omong saya dengar tapi saya ambil alat cas oke laptop oke tuh aman cas aman laptop dulu. Ya mam omong saja dengar. itu tuh yang omong-omong nasihat kadang kadang saya kalau masuk mengajar dong terlalu ribut saya tidak mengajar tapi saya nasihat Hmm. itu nah semua suhening duduk tenang-tenang serius dengar nih serius sekali Kita punya tuh ada nasihat begitu tuh ada yang serius ada yang nanti dong lucu dong kawan yang serius sekali itu nanti dong nah bikin kita mau tertawa kurang ajar dong. dong kebiasaan tuh Aduh sudah. jadi begitu ya ibu guru oke
Coba kita lihat kita nih lembar refleksi dulu. Iya, berarti Kita mesti selesai. rencana aksi sama Ibu Guru Hmm, memanggil dong di suatu waktu toh itu anak iya. dua tuh Dengan bantuan guru BK yang dengan terlibat. bantuan guru PK saya pun sama seperti itu kapan Mm-mm. waktunya kita member refleksi apa bilangnya refleksi Eh, eh, refleksi diri apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan apa akan tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Tadi oh kita yang doa, hmm. tadi kita doa penuh dengan kesadaran. Oh, Ibu Hmm. mendengarkan, saya juga mendengar. Oh, Apa ya? Ada kesadaran juga. iya? Di bagian mana yang kesadaran? Ah, ada tuh. Kesadaran lagi, kehadiran penuh, present. Eh, Apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Apa yang menyiapkan kondisi yang baik toh. Tempat, cari tempat yang baik, kondisi yang situasi yang nyaman, lingkungan yang nyaman begitulah ya. Iya, tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Hmm. Apa apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Oke, itu nah sapunya ya mama. Sapunya nah saat Mm-mm. di coaching itu saya rasa kayak saya pikiran makin terbuka karena sebenarnya dari tadi itu sebelum saya rencanakan yang ini tentang panggil dong dua khusus memang saya ada pikir selama ini, tapi Mm-mm. untuk panggil dong dua secara khusus nih saya kayak pikir lepas begitu saja, tapi setelah Oh, di coaching baru saya rasa kayaknya penting juga karena kalau saya lepas begitu nanti yang lain semua begitu saya hancur tuh. iya Ibu Guru. Betul ini itu sama deh, makanya sama deh saya punya masalah nih. Kan itu Hmm. kan saya hanya lepas-lepas saja. Saya Hmm. saya lupa, maksudnya kan kita juga pekerjaan banyak tuh. Saya Hmm. pernah menghadapi murid seperti Kak Ibu yang Ibu punya cerita nih. Hmm. Itu sebaiknya Ibu panggil secara ini di siapkan waktu khusus selalu omong dan dia bye-bye. Hmm. Omong dan dia kayak tadi yang ada omong tuh. Itu berhasil nanti insya Allah. Apa dong akan kayak sadar begitu tuh. Hmm. Saya tidak tahu kalau SMP, tapi dicoba Hmm. dulu. Tapi dicoba Ya, dulu. yang Tapi apa jangan marah-marah. Omong baik-baik, kayak sayang-sayang lah, begitu. hanya yang Kayak, saya belum bisa tahan dari siswa, makanya itu selalu saja umpan saat emosi kalau saat dong pun jawaban begitu. Misalnya kalau kita tanya begitu baru, dong sebenarnya jawabannya tuh bisa langsung to the point, tapi dong harus sambung dengan ai ibu begitu. Itu paling oh emosi. ya, saya paham, saya paham. Iya. Ai Iya, ibu tuh begitu ya. tapi Itu memang terus. itu ibu mengandung emosi. Apa ya? Membuat kita jadi emosi. Makanya tadi saat ada omong ibu bilang harus banyak sabar. Itu betina. Harus banyak sabar. Tidak kita kan terpancing dengan mereka hanya kita ini mau pukul dong apa dong. Tapi coba kalau ibu coba dengan sabar, Makanya dong dong usahakan dong kayak uh-uh. di saat yang saya juga tidak banyak pekerjaan supaya saya tenang-tenang dulu kalau bilang Iya saat saya ada banyak betul. pekerjaan harus nanti saya tambah emosi dia. Iya betul ibu guru. Itu kan masuk di sosial emosional PSE itu. Jadi Jadi saya belum buat kayak anak-anak kita yang di luar kita duluan emosi.
Iya, jadi kita harus mempersiapkan kita punya emosional benar-benar stabil dan dan jangan dalam keadaan yang apa ya kayak terdesak atau apa, jangan. Hmm. Tapi kayak ibu tadi loh untuk persiapkan waktu khusus Santai-santai lah. dulu baru bisa. Ya, ha. Baru omong bye-bye tuh minta maaf. Pokoknya saling menyadari lah. Ih, kemarin ibu begini nih, ibu minta maaf. Ibu sayang lu, jadi ibu ada begini. Sebenarnya masalah apa? Mari kok cerita dengan ibu supaya kita cari solusi. Lu bisa berubah kok tidak? Atau maksudnya hampir di rumah ini kenapa lu buat begitu Lu tidak sayang dengan ibu? Itu kita anak-anak dong di sekolah itu kebanyakan yang suka membangkang dong tuh. Kalau dong di rumah tidak diperhatikan berarti dong dari keluarga berantakan. Iya, broken ya. Hmm. Dong Sama tinggal dengan nenek saja atau bayi saja gitu. aja, iya Karena dong betul. pun orang tua kandung berpisah atau apa, kebanyakan hanya ada bapak saja, hanya ada mama saja gitu. Iya, betul. Itu berarti masalah sama, hampir semua masalah kami di sekolah juga masalah seperti itu. Setelah kami Kasihan kayak telusuri, pergi di dompu rumah, ya Allah, kasihan padahal. kalau siswa satu, nah ini beda deh yang tadi lagi. Kalau ini nih, Iya, tapi sekarang sudah jadi dia wali kelas lagi, sudah mengajar dia juga gitu. Itu hari itu kita sampai cari dia di rumah sana tuh. Dia pungkin nih tetangga dong yang ngomong, dia bilang, dia dong dua kan dong ada berapa orang ya. Itu tuh kayak dong dari bapak satu, terus dong bapak dan mama berpisah, bapak kawin lagi, mama kawin lagi, tapi tetanggaan. Jadi, kasihan. jadi kalau dong punya kebutuhan-kebutuhan begitu tuh, dong pergi di dong Iya, mama, nah nanti dong mama bilang, pergi lu bapak sana, nanti dong pergi dong bapak, nah, pergi lu mama sana begitu. Jadi kita cari dong pergi-pergi, nah dong tetangga bilang, aduh ibu guru, nah dong ini juga. Kita kasihan karena dong pergi di dong pung bapak pukul, dong pergi dong mama pukul, dong kebutuhan dong tidak terpenuhi dengan baik. Jadi dong dapat nyaman di luar toh, dong dong bakawan dengan anak-anak dong yang tidak sekolah kok atau begitu kok. Sudah dapat nyaman, ya sudah dong, sudah main dengan itu dong saja. Sudah ingat sekolah lagi. aduh kasihannya, kasihan anak orang tua Kamu dong cantik-cantik, ganteng-ganteng. Yang itu hari perempuan, berkorban. kan dong ada kakak adik satu utama toh. Yang perempuan tuh masih agak baik, kan kali perempuan jadi masih bisa diatur. Iya, Laki-laki punya ini yang sampai Picari datang, sudah datang nih, pas datang di pas saat ulangan. iya, Ulangan baru datang, jadi kita mau marah justru, kita usaha panggil datang baru dia datang, jadi jangan tegur kasar lagi biar dia ulangan. Ini yang kita mau bagaimana tidak marah lagi. Sudah datang ikut ulangan saya dulu baru. Ulangan kan mata satu hari itu mata pelajaran ada dua. Nah dia ikut mata iya, pelajaran pertama habis, nah dia kawan bermain satu bawa motor lewat. Dia supaya ini tak gantung ke jalan. ya Ada Allah. pelajaran kedua. Dia Astaga, tidak ikut. dia tidak ikut ke tidak. Jadi kalau nong pas nih apa kita mau itu baru itu ulangan ya, ulangan kenaikan kelas punya nih mama. Jadi ini apa? Tuh guru yang mengajar itu mata pelajaran tuh bilang, dia tidak ikut sop nih, ulangan dia sama, itu hari pas ada pelajaran dengan dia ada tuh. Dia kau nong bilang, dia ada tapi pas pelajaran ini pertama habis nah kita istirahat kan ada jeda sekitar 15 menit begitu kan. Itu yang dia pikir di luar dia bertemu dia pun kawan bawa motor lewat, dia sudah gantung di motor ke jalan. Itu dia Waduh, besok dia datang tuh orang mau bunuh dia saja yang tidak. aduh Kan kasihan. dia latar belakang begitu jadi kita mau marah-marah. Ya, jadi mereka kalau kita melihat nah mereka tuh apa kurang kasih sayang karena orang tua ini tuh Di dalam kasihan rumah coba dong sudah dapat baru dong iya sudah dapat nyaman di mana dong mau di situ saja. di situ iya Ini kita itu kasihan sudah dong. So
Karena jadi kita siswa, jadi kita usaha supaya tong berhasil biar sampai tamat dan kita sekolah saya juga. Lebih baik itu kok tidak. Kasihan. Itu orang tua egois toh, makanya kita harus oh ya terus itu. Kita bicara dia tuh, kita pergi di bapak per rumahnya, dong Heeh. tidak ada, dong tidak ada, bapak dong tidak ada, jadi tetangga dong yang dapat lihat belum lah. Ya oh dia ini apa seberapa hari dia di dep mama dong gitu. Mari kita turun. Ini pikir kok di dep mama, nih dep mama sendiri. Padahal dep mama juga kawin lagi. Jadi kita turun dep mama juga tidak ada. Dep mama pun suami baru tuh yang ada kok bertemu dengan kita. Aduh Jadi kita Tuhan. kayak omong di orang lain, bukan di dalam keluarga Ya inti. orang tua iya. Hmm, Kan film-film padahal ada di Alor nih aku di Alor juga ada. di Alor juga ada Dan Pak. hadisnya kita sendiri langsung rasa. Iya. Kita yang lihat saja begitu ya, apalagi Anandong yang langsung rasa dong. Iya itu Hidup. sudah. Itu juga kita bisa mengambil apa satu pelajaran besar. Hmm. Kalau satu yang tadi ini ikut-ikutan mulai membangkang nih, Iya. itu nanti tidak tahu dia punya orang tua tuh ada di mana kok, tapi dia tinggal di Mbai. Kayaknya Oh. baru dong yang dia macam kayak satu keluarga besar begitu tuh. Tahu, makanya dia pun mama dong ada merantau semua, aku bagaimana kok. Dong kayak kakak adik sepupuan begitu, itu bayi tua dengan tua pun anak-anak dong punya, dong pun cucu dari anak-anak dong. Semua tinggal di Oh, Mbai, maksudnya tapi semua tinggal di bab tua, di mam tua iya, nih. tapi orang tua tidak tahu di mana. Tapi orang tuanya tidak tahu di mana. Hmm. Dong tinggal di Aduh banyak. itu udah kasihan juga Jadi dong punya ekspresi-ekspresi, dong meluapkan dong punya emosi-emosi yang terpendam dong di rumah tuh di. Iya, di Iya. sekolah. Itu sangat memprihatinkan. Berarti kita tidak boleh langsung mengambil tindakan. Harusnya kita memaklumi hal itu. Itu sama dengan kemarin restitusi itu segitiga restitusi punya kita langsung jangan menjudge anak ini begini begini. Tapi kita harus Karena cari kan tahu dulu latar belakangnya seperti apa. ini latar belakang kita harus tahu, tapi masalahnya di keonaran di depan kita mata biji ini kita tidak bisa tahan lihat jadi. Ya itu karena ada latar belakang seperti itu toh, Hmm. itu yang apa ya, membuat dia seperti itu. Itu yang kita pun tanggung jawab besar, kita harus merubahnya. Merubah hal itu, kemudian lingkungan juga akan mempengaruhi dia. Memang berat. Itu tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi yang penting sebagai guru ya kita sudah sampaikan, kita sudah berusaha dan mencoba untuk bagaimana dia menjadi lebih baik toh. Itu yang penting. Baru dia pengbai dong tuh karena dari cucu-cucu yang sudah mendahului satu dong ini kan sering buat masalah, baru itu pasti kalau guru panjang omong tentang itu. Jadi dong orang tua tuh sampai terima rapor saja dong tidak datang. Oh, Karena dong sudah tahu bilang ini terima rapor nih pasti ibu guru dong akan omong anak-anak dong ngomong punya uh, tidak baik seperti ini. dong punya kenakalan di sekolah nanti omong. Jadi nanti mangkal dong malu ke mana dong tidak datang. Padahal dong tuh yang kita harap untuk datang kita bisa kasih tahu. Kan kita harus kunjungi di rumah sana juga nah jadi dong sudah tahu kalau anak dong nih fungsi sikap di sekolah bagaimana tuh. Jadi undangan untuk terima rapor di dong tidak datang. Yang datang oh palingan yang itu saja yang anak-anak baik dong saja orang tua. Itu sudah Kalau dong datang dong terima pujian jadi dong senang. udah senang betul. Iya, itu yang makanya maksudnya ini tantangan buat kita juga nih. Tetapi Hmm. bagus kalau kalau saya melihat tentang kurikulum merdeka nih, sehingga tidak ada apa ya, maksudnya tidak ada beda-bedakan begitu. Kita Hmm. menganggap bahwa semua anak itu bisa, semua anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan.
Makanya kan tidak ada ranking toh di kurikulum Merdeka. Karena semua anak itu beranggapan bahwa semua seperti Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu unik, anak itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi Hmm. sebenarnya anak-anak seperti itu tuh yang harus kita rangkul. Kita selalu memberikan motivasi. Justru kalau kita selalu perhatian dong kan, mereka tidak akan cari di luar. Mereka jadi nyaman datang sekolah. Ih, sapu ibu guru nih, dia selalu perhatian dengan saya. Selalu tanya sapu kabar. Ini pokoknya kita lebih banyak perhatian di mereka. Jadi mereka akan senang dengan kita dan selalu datang ke sekolah. Itu yang kita harus lakukan. Ben, Tantangan ini tuh besar. kita duluan Ya, apa? menuntun. Kita, Telah. kita emosi duluan nih apa terstabilkan dulu. Ya, ya betul Ibu Guru. Itu sudah. Kita emosi belum bisa terstabilkan nih. Suasana nyaman juga kita lihat nih langsung kita kepincut memang. Iya, tapi memang begitu. So, kalau saya pribadi, saya tidak suka marah. Bagaimana ya? Karena saya pernah mengalami hal itu. Saya pernah mengalami saya marah, benar-benar marah, begitu toh. Itu Hmm. sapu kepala langsung sakit. Hmm. Kepala sakit, burung sapu badan dong lemas kayak apa? Sangat mempengaruhi sapu fisik. Oh. Jadi saya mencoba untuk jangan marah. Kita pun Dan semakin marah semakin semangat. kamu tidak tuh Ibu Guru, kamu tidak bisa, saya tidak bisa. Kalaupun saya Semakin marah, marah itu. sekalipun saya berteriak, lalu saya diam. Saya Hmm. diam itu berarti kelas itu langsung hening. Hening sudah, itu tidak bisa bergerak lagi. Apalagi kalau sampai saya coba teriak, itu dong tahu kalau saya marah. Hmm. Apa nggak usah marah tuh. Sam Tapi suara mulai keras itu lebih baik diam sudah. Kalau masih buat-buat itu tuh kayu terada berarti sapi gitu. lu bunyi, Bunyi kaki tangan semua naik. lu bunyi Bapak. Itu sampai anak-anak yang lain tuh kayak ketakutan begitu lihat saya karena justru bisa kontrol sama diri lagi. Itu udah semakin panas 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 begitu sampai ada yang Eh, tapi su tapi Ibu tidak boleh begitu, jangan terlalu marah-marah. maksudnya kalau sesekali sama marah kok tidak bisa dikendalikan sampai begitu. Oh ya, oh, siap siap. Jadi Saju begitu dan sapu anak-anak dong nah marah tuh aku sapu cubit. Tapi sapu jadi anak, tapi kalau orang pu anak hati berani Bu Guru. Takut. kalau sekarang nah kalau saya terlalu emosi nah masih begitu nah tapi gitu saya terlalu pukul kena di dong saya tendang itu kursi meja dong yang ada dekat dong dong saya takut Terus takut, iya. ya tendang bukan setendang main-main Itu dulu sudah ya pakai anak-anak balik dong. berdiri dong masih bawaan SD jadi kita beromong habis buat lagi beromong habis buat Iya. lagi. Aduh, Beda anak SMP dan SMA nah. SMA dong melawan tapi dong masih bisa mengerti apa Iya, dong sudah bisa mengerti. kita kata yang kita kasih keluar tuh dong mengerti jadi dong bisa ini oh ini ibu guru ada marah ini ibu guru ini kita ada marah kadang dong tertawa nih. Ini berarti itu tantangan buat Ibu Guru. Tapi baik loh saya rasa saya berubah agak banyak kalau Baik, saya so alhamdulillah. kalau terlalu emosi nah lebih memilih diam kalau tidak saya keluar jalan. Karena itu adalah solusi terbaik. Hmm. Karena kalau saya duduk agak lebih lama lagi berarti perangan. Hancur, hancur. Hmm. Jadi begitu ya. Ya. Sudah nih kita pun sudah selesai mau bagaimana lagi. Nah, jadi kita pun solusi itu solusinya tadi kita sudah ngomong sama-sama toh. Teman
Siap Bapak, saya sama Ibu Mani. Kelompok 4 selesai. Kita Selesai, sudah tunggu sekolah kita lihat kita sering berefleksi sekalian. Teruskan hasil refleksi Anda. Apa yang masih perlu diperhatikan tingkatkan. Ruang tetap persen. Hmm. Tapi apa? Saya lihat ibu punya cerita, ibu punya kisah ini saya jadi kasihan ya gitu anak-anak dong. Kasihan dia punya orang tua tuh. Kebanyakan dari keluarga ini. Iya, Jadi kalau kita tidak tahu kita sini ber. iya. Tapi itu bisa jadikan pembelajaran buat kita orang dewasa. Maksudnya kalau menjadi orang tua jangan egois, lakukan sesuatu, pikirlah anak-anaknya, kasihan anaknya. Anak yang tidak berdosa lalu dibuat kasihan mereka kebutuhannya tidak terpenuhi. Dan saya pikir ibu guru dia betul-betul harus didampingi, dia butuh sangat perhatian karena dia pikir dia mama tidak bisa, dia pikir dia bapak tidak bisa. Aduh, saya begitu tuh saya kasihan sekali di mereka. Saya membayangkan bagaimana posisi saya di dia, kasihan. Nanti jadi apa dia begitu. Jadi Dia memang mama ternyata jual ikan di pasar Tabakar sini toh. Bisa oh, bertemu dia mama. Waktu mm-mm. dia tidak masuk sekolah agak lama, 2 minggu kok. Bertemu dia mama juga tidak tahu dia di mana nih coba. Iya Allah. Jadi Kok bisa ya? dia mama hanya bilang, iya ibu guru nanti saya cari guru sudah dapat bos antar ke sekolah. Ya Allah. Itu bagaimana orang tua begitu? Itu sudah ada orang tua begitulah. Tapi memang ibu guru ada orang tua yang begitu. Pernah kami nih pernah pergi ini kunjungi rumah nih. Orang tua malas tahu apa bagaimana kan sampai mengeluarkan bahasa bahwa saya sudah ini anggap dia itu satu anak lagi. Begitu. Itu nah bagaimana coba kalau orang tua sampai suka keluar bahasa Wah seperti itu itu. dibuat apa di itu rumah? Ah, kita mau buat bagaimana? Saya pernah sapu anak seperti itu. Dia nama Paulus. Itu saya pergi karena dia peringatan terus. Tapi alhamdulillah selesai sampai lulus Kita tahun kan kemarin. kita kan terbiasa dengan pergi bertemu orang tua bilang, ih ibu guru pukul saja, pokoknya bagaimana supaya anak baik begitu Tapi Iya. tapi ada yang begitu tuh. Dong tidak peduli sampai anak di mana saya dong tidak tahu. Itu ibu guru, Bapak Fasil panggil gabung di main room. Ibu Anita dan Ibu Umami, mohon maaf waktu selesai dan ke main room. Terima kasih. Siap Siap Bapak. Bapak. Ya. Dah. Ya.